Selamat datang di video tutorial Sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul API Invoice Exchange. API Invoice Exchange adalah pencatatan penerimaan invoice dari supplier yang digunakan untuk membuat rencana pembayaran hutang kepada supplier atas satu atau beberapa invoice yang merupakan tagihan supplier. Dengan membuat rencana pembayaran hutang, biasanya bagian pencatatan hutang mengajukan pembayaran kepada bagian keuangan untuk membayar hutang atau tagihan tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan, dengan cara memilih nomor AR Invoice Exchange yang telah dibuat. Untuk mengakses menu ini, pilih Financial, klik AP Invoice, lalu pilih AP Invoice Exchange. Klik tombol Insert untuk membuat transaksi baru. Pada tab Header, isi kolom berikut, Code. Kode transaksi terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, melalui Transaction Code Setting, secara otomatis kode akan terbentuk berdasarkan settingan di menu ini. Note: penjelasan detail tertera pada Manual Guide Transaction Code Setting. Yang kedua, dengan cara manual input, user dapat mengisi manual yang ada pada kolom code. Note: apabila transaction code setting belum disetup atau tidak aktif dan tidak mengisi kode transaksi, maka secara program akan menolak untuk save data. Entity diambil dari settingan default entity di menu user maintenance. Branch diambil dari settingan default branch di menu user maintenance date. Tanggal dilakukannya pencatatan. Due date, tanggal jatuh tempo. Supplier, nama supplier. Currency, mata uang yang digunakan. Remarks, keterangan tambahan. Selanjutnya pindah tab Detail. Pada tab Detail, Anda dapat menambahkan lebih dari satu nomor API invoice dari supplier yang sama. Sistem akan menampilkan informasi nilai invoice, termasuk teks basis, teks, dan total amount. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan data. Jika transaksi berhasil disimpan, kolom is exchange pada API invoice yang dirujuk akan berubah menjadi Y. Artinya invoice sudah dikontrabonkan. Total amount pada header otomatis menjumlahkan seluruh invoice yang dipilih. Status awal transaksi adalah D atau draft. Masih bisa diedit sebelum pembayaran dilakukan. Fitur lainnya pada modul ini. Edit data dapat dilakukan pada menu ini dengan cara pilih API Invoice Exchange yang akan diedit. Kemudian klik tombol Edit. Setelah disimpan ulang, sistem akan memperbarui data yang diedit. Delete data bisa dilakukan pada menu ini dengan cara pilih API Invoice Exchange yang akan di-delete, lalu klik button Delete untuk menghapus. Sistem otomatis mengubah kembali kolom is exchange pada API invoice terkait. Dari Y menjadi N, artinya invoice belum dikontrabonkan, sehingga bisa dimasukkan ke API invoice exchange lain. Setelah data tersimpan, Anda bisa cetak dokumen dengan klik print. Isi dokumen meliputi identitas perusahaan dan supplier, nomor dan tanggal dokumen, due date, currency, daftar invoice yang dikontrabonkan beserta nilai pajak, dan total tagihan. Kolom dokumen approval jika diatur untuk otorisasi. Dengan modul API Invoice Exchange, perusahaan dapat mengelola rencana pembayaran hutang supplier dengan lebih terstruktur, menghindari keterlambatan, dan memastikan setiap invoice terdokumentasi dengan baik. Demikian tutorial modul API Invoice Exchange di Sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.